We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Pekerjaan awalnya apa? Kok bisa masuk ke... Sebenarnya saya itu dulu saya lama tinggal di Bali dulu. Saya justru malah background saya sendiri sebenarnya arsitek. Tapi saya kecemplung di dunia hotel. Hotelier. Jadi saya dulu di Bali ngurusin hotel, kemudian karena memang saya hobi diving sudah lama. Nah, di Bali saya punya dive center dulu. Saya instruktur diving, saya punya dive center di Bali. Terus 2009 saya pindah balik lagi ke Jakarta. Nah, sekarang saya memang kerja saya adalah untuk saya kerja untuk satu lembaga keselamatan penyelaman di US. Itu teman-teman diver pasti pada tahu, itu namanya Divers Alert Network. Itu yang memang lembaga yang mereka sebuah lembaga yang bergerak untuk urusan keselamatan penyelaman. Jadi mereka akan ngasih bantuan. Jadi itu sifatnya membership. Jadi kalau Bapak member atau ada penyelam member di situ, itu mereka akan dapat privilege untuk disupport dalam bentuk apapun. Jadi evakuasi kalau dia amit-amit ada kecelakaan dan sebagainya. Nah ini sekarang karena lagi COVID nggak banyak penyelaman, kita itu juga Divers Alert Network ini juga satu lembaga studi. Jadi mereka banyak tenaga ahlinya. Jadi mereka sekarang sedang mempelajari efek dari COVID ini untuk penyelam. Jadi orang-orang yang pernah kena COVID ini dampaknya gimana? Karena ini kan on progress, Pak ya. Ini kan satu hal yang kita nggak pernah alami sebelumnya. Jadi banyak hal yang kita nggak tahu, kita harus studi, kita harus lihat gitu. Jadi di Amerika sana mereka ada saintis, ada dokter, ada ahli dan segala macam. Pak. Wow. Jadi memang di hospitality ya? Tadinya. Itu Pak tadinya. Sekarang bergerak ngurusin orang-orang yang teman-teman yang nyelam ini supaya mereka aman. Oke. Dulu di hotel apa, Pak? Saya ada satu grup hotel di Bali, itu mereka owner dari, kalau Bapak tahu, sebentar, Oberoi Hotel di Bali. Ada hotel lama, ada satu chain hotel lama itu, mereka punya beberapa hotel, ada beberapa resort, ada butik resort. Nah itu mereka, jadi itu kayak owning company gitu Pak. Dia punya beberapa resort gitu. Kecemplung Pak. Jadi ya yang penting seru. Diver ini juga banyak grupnya Pak ya berarti ya? Banyak Pak, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi memang boleh dibilang 10-15 tahun terakhir ini memang diving ini meningkat banyak ya. Banyak orang yang pengen tahu, pengen belajar diving karena menurut saya kalau kita hanya travel ke Bali misalnya, kan orang-orang lain banyak yang sama Pak. Semua orang bisa ke Bali untuk traveling gitu ya. Tapi ketika mereka diving,
itu mereka punya cerita yang berbeda gitu. Jadi untuk Ah, di sosial medianya juga berbeda, kemudian dia bisa cerita ke teman-temannya hal yang nggak dialami oleh banyak orang gitu. Jadi, perkembangannya memang boleh dibilang 10 tahun terakhir ini pesat sekali. Dan, ah, memang menurut saya, eee, karena kita nih negara kepulauan gitu ya, negara yang banyak sekali, tempat-tempat diving yang bagus yang memang memang menurut saya wajib wajib di-support ya, dilihat. iya iya iya. Dan terbukti memang diving ini, meningkatkan pendapatan di tempat-tempat yang, ada dive spot-nya. Jadi, rata-rata itu kan tempatnya agak jauh ya, agak Iya, nyempil gitu, Pak, ya. mhm, Rata-rata itu memang tempat yang nggak begitu bagus lah perekonomiannya, tapi dengan diving ini mereka pelan-pelan bisa bisa bergerak gitu ekonominya, dan mmm, buktinya banyak gitu ya. Kayak, Tulamben. ya salah satu yang selalu saya kasih contoh itu adalah Tulamben. Tulamben itu desa yang tadinya desa miskin, sekarang bisa berkembang begitu bagus. Eee, Komodo, Labuan Bajo yang tadinya mungkin 10 tahun yang lalu orang nggak pengen ke sana gitu ya, sekarang jadi hype. Raja Ampat yang begitu jauh, yang, dari Jakarta aja butuh butuh 5 jam ke sana aja orang mau ke sana gitu. Jadi menurut saya ini satu hal yang positif, dan, eee, ya saya seneng gitu ya, orang-orang diving itu mereka selalu bawa bawa satu, eee, nilai positif di mana mereka, eee, kasih lihat bahwa negara ini bagus gitu ya, negara ini cantik. Dan saya selalu sering bilang sama teman-teman gitu, teman saya dari Amerika aja belasan jam dia terbang ke sini, dari Eropa belasan jam terbang ke sini hanya mau diving di Indonesia kok. Kalian yang cuman ke Bali cuman nggak sampai 2 jam kok nggak mau gitu. Itu yang selalu saya bilang gitu, Pak. Iya 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 iya. Loh, tapi kalau dilihat, kalau dilihat dari jumlahnya, Pak, ya, Mhm. jumlah diver di negara mana yang paling banyak? Sebenarnya masih masih kalau boleh dibilang itu masih negara-negara barat ya, Oh, oke. Amerika, Eropa itu masih masih, Australia, Australia nggak terlalu banyak enggak malah, terlalu? nggak terlalu banyak, tapi, masih dominasinya adalah Amerika, Eropa. Tapi, boleh dibilang sekarang negara-negara Asia kayak, Cina itu mulai banyak, karena memang populasinya juga juga besar. Kemudian kalau yang mendekat sedikit itu ke Asia, Asia sebelah sini itu Filipina, Thailand itu juga cukup banyak. Karena mereka destinasi juga sih kalau kalau Filipina sama Thailand. Itu kita selalu bersaing itu, Indonesia itu selalu bersaing dengan, Filipina dan Thailand. Harusnya kita nggak bisa compare ya, soalnya kita negara besar. Betul betul, Pak, betul. Saya heran kalau Olimpik cuma apa, mengapa kita dibandingkan dengan Singapura lah, Thailand ya, Malaysia ya, Nah, kita itu itu uncomparable sebetulnya. itu ada cerita yang saya selalu gemes gitu, kenapa kok negara besar-besar Indonesia nggak bisa bikin tim sepak bola yang juara itu, padahal kita 200 berapa Juta. sekarang, 270 juta kok meres 11 aja nggak bisa, itu saya kadang-kadang bingung. Gitu, Pak. Ya apa, harusnya kita nggak usah lihat, Pak, nggak usah lihat pencapaian medali. Biasa kan ada di Instagram itu apa, Southeast Asian, eee, group ya, lalu di-compare Iya, dengan negara-negara, lalu yang teratas Cina, loh yang lainnya negara kecil-kecil lalu di-compare sama kita. betul Itu betul. sebetulnya not fair untuk negara kecil, Pak. Iya, betul betul betul. Betul, Pak. Dan not fair terhadap kita sendiri sebetulnya. Kita menghibur diri kita dengan sesuatu hal yang oh my goodness. Saya mulai ya, Pak, ya. Iya iya, Oke, selamat malam, Pak Bayu Warjo, selamat yang malam, Pak saya. founder Indonesia Diver Rescue Team Iya, dan juga profesional scuba diving instructor dan juga pemerhati toilet umum ini. Sebetulnya saya mau
wawancara yang terakhir. Soalnya saya di Cina mempunyai banyak pengalaman. Wah, sama, Pak. Wah, kok ada yang kok ada yang pemerhati toilet umum ini sebetulnya sangat topik yang lebih menarik. Soalnya di Indonesia yang pemerhati itu ya jarang sekali. Saya tahun 98 di Cina, Pak. Jadi Iya, bisa saya bisa juga juga. saya udah pernah traveling ke sana, jadi saya paham, Pak, Tahun yang berapa Bapak itu? maksud. Itu sekitar tahun segitu juga, tahun Oh, mungkin 97-an, nggak oh jauh ya. beda. Luar biasa itu. Nah, Pak, oke, apa itu IDRT, Indonesia Diver Rescue Team, Pak? Oke. Silakan. Pak Sutoyo, saya boleh izin share screen ya, Pak, ya? Boleh, boleh, Saya boleh. ada sedikit presentasi, mungkin bisa menarik ini. Ini sebenarnya IDRT atau disebut juga singkatan dari Indonesia Diver Rescue Team ini adalah sebuah organisasi non-profit yang dibentuk untuk membantu Basarnas dalam melakukan pertolongan dan pencarian di bawah air. Nah, karena IDRT ini mitra resmi dan memang berada di bawah koordinasi dan komando Basarnas, jadi ketika kita turun operasi ini kita selalu di bawah komandonya Basarnas. Jadi segala perintah dan semua administrasinya itu kita tunduk di bawah komandonya Basarnas. Nah, IDRT ini dia juga menjadi tim pendukungnya dari BSG. Jadi di Basarnas itu ada yang namanya BSG atau singkatan dari Basarnas Special Group. Nah, Basarnas Special Group ini adalah tim khusus di Basarnas yang dibentuk di mana anggotanya ini adalah menguasai trimatra. Jadi mereka bisa terjun payung, mereka bisa sar darat, mereka bisa menyelam. Nah, disinilah IDRT sejarahnya nanti saya ceritakan belakangan. Kita membantu BSG ini dalam menjalankan pertolongan dan pencarian di bawah air, begitu, Pak. Nah, kalau dilihat lebih jauh lagi, itu ini saya sekaligus cerita kenapa sampai terjadi atau terbentuk yang namanya IDRT. Nah, kalau bisa lihat gambar di sebelah kiri, itu sebenarnya awal mula dari adanya IDRT. Jadi ini tahun 2000 akhir, Desember, itu saya punya saudara sepupu, Pak Sutoyo. Dia seorang diver, dia menyelam di eee pulau kecil namanya Pulau Tempurung, itu antara Jawa dan Sumatera. Kemudian dia hanyut. Jadi waktu dia mau naik itu kapalnya nggak ngelihat, dia hanyut. Dia hanyut, selama 38 jam. Jadi waktu itu saya masih ada di Bali, saya langsung ke Jakarta dan saya kontak teman-teman saya sama penyelam, kita bahu-membahu, akhirnya kita lakukan SAR. Nah, pada tahun itu, Basarnas memang belum punya atau masih sedikit sekali SDM dan fasilitas yang bisa mendukung untuk operasi SAR air ataupun bawah air. Jadi waktu itu Basarnas tuh betul-betul boleh dibilang hampir buta untuk sebuah kecelakaan seperti ini gitu ya, seorang diver hanyut. Nah, singkat cerita akhirnya sepupu saya ketemu untungnya setelah 38 jam hanyut, itu sudah hampir sampai Samudra Hindia di bawah. Jadi nah, tapi ini membekas sekali di saya pribadi waktu itu karena eee, di situ saya berpikir bahwa pengalaman saya dan keahlian saya ini bisa digunakan untuk membantu orang gitu. Nah, akhirnya eee, sejak tahun 2000 itu kita eee
beberapa kali terlibat membantu membantu Basarnas. Jadi ada waktu itu ada kecelakaan kapal, ada kecelakaan rata-rata kapal tenggelam ya, di mana, ada korban yang terperangkap di dalam itu kita harus, bantu keluarkan dan segala macam. Itu, sampai 2014 itu akhirnya kita resmi bentuk, IDRT sebagai, mitra Basarnas. Karena Basarnas ini kan satu badan negara yang mana kalau, ada yang bantu, yang nolong ini karena kita pakai fasilitas negara itu jadi, kita juga harus formal gitu ya. Nah, tapi, Basarnas pada saat itu, memang sudah berbeda sekali dengan tahun 2000. Mereka SDM-nya sudah bagus sekali, sudah ada BSG waktu itu tuh 2014 itu, fasilitasnya juga sangat mendukung, sudah luar biasa. Bahkan ini, saya boleh bilang Basarnas ini adalah satu, apa namanya, lembaga rescue terbaik, kalau boleh dibilang se-Asia ini Basarnas terbaik. Jadi, 2014 itu ketika kejadian, kecelakaan AirAsia, PKAXC itu tahun 2014 itu akhirnya kita diminta bantuan oleh Basarnas untuk membantu BSG sebagai mitra kerja untuk, operasi SAR di bawah air. Nah, pada saat itulah akhirnya kita, bentuk, secara formal yang namanya IDRT. Nama IDRT ini juga sebenarnya bukan kita yang kasih nama, Pak Sutoyo. Jadi, eee, yang kasih nama ini justru malah wartawan. Jadi waktu itu kita diwawancara, kita bilang kita nggak punya nama waktu itu, kita cuma bilang, "Dari mana?" gitu, "Dari Indonesian Diver," gitu. Nah, tapi ternyata keluar di, apa namanya, di TV, di media itu jadi Indonesia Diver Rescue gitu. Akhirnya mereka kasih nama, kalau nggak salah waktu itu wartawan Metro kasih nama, Indonesia Diver Rescue Team lah, jadi enak disebutnya gitu. Nah, Oke, Pak. dalam Pak, ya, stop dulu, Pak. sorry, Nah, ya. apakah IDRT lain juga ada, Pak? Atau hanya IDRT itu hanya satu saja? Untuk sementara yang badan, atau lembaga resmi yang membantu Basarnas untuk kecelakaan di bawah air itu baru IDRT, secara Oke, formal secara oke. formal. Tapi, nah ini lanjut ke berikutnya ini, Pak. Jadi, dalam, apa namanya, operasi biasanya operasi SAR itu, kita juga akhirnya IDRT sendiri punya mitra. Jadi kita bermitra dengan IOF Rescue, itu Indonesia Off-Road Federation, ada SCRC, Suzuki Club Reaksi Cepat, ada Orari, dan banyak sekali juga mitra-mitra yang boleh kita bilang nggak resmi, yaitu teman-teman, dari kalangan diver sendiri, teman-teman yang punya dive center tuh banyak sekali membantu kita, kemudian juga ada teman-teman dari pencinta alam yang juga support macam-macam. Nah, kenapa kita bermitra dengan, beberapa rekan ini? Contoh IOF ini sudah lebih dulu lebih paham mengenai, operasi SAR darat. Jadi waktu ini, foto ini waktu kejadian, Lion Air. Jadi waktu Lion Air tuh mereka sudah cepet gitu ya bikin posko, bikin segala macam, mereka sudah paham administrasi posko, logistik, dan segala macam. Kita juga butuh bantuan dari mereka untuk, angkut barang yang jumlahnya juga banyak sekali. Nah, dari sinilah kita akhirnya mitra dengan mereka. Demikian, gitu, Pak. Nah, Pak, saya tertarik dengan rescue 38 jam sepupu Anda, Pak. Yang pertama adalah mengapa kok, kalau menurut Anda ya, Pak ya, mengapa Ya, kok Basarnas pada tahun 2000 belum ada kesiapan itu, Pak? Apa eee, kendalanya sebetulnya? sebenarnya mungkin, Basarnas ini kan lembaga pemerintah, Pak, ya. Mhm. Jadi menurut saya pada waktu itu mungkin konsentrasinya belum ke sana. Kalau Belum ke laut. ya belum belum, pengembangannya itu belum ke sana. Jadi, itu kalau nggak salah mulai 2010 lah, ketika itu saya kebetulan, kenal baik dengan kepala Basarnasnya, dari marinir, beliau Pak Alvan itu, memang akhirnya ada kapal khusus yang untuk memang pencarian di laut, kemudian,
training SDM-nya sampai ada BSG itu berkat beliau, gitu. Jadi memang, saya lihat ini masalah masalah pengembangan ya, masalah, apa namanya, perhatian pemerintah juga, karena itu kan menyangkut dana dan sebagainya, Pak. Nah, lalu 38 jam itu ditemukan siang hari atau malam hari, Pak? Ketemunya sore waktu itu. Sore? Iya, Oh, berarti sudah sudah lewat. ngelewatin 1 hari berarti Iya, ya? betul betul Wow wow. betul. Nah, mengapung, Bersyuk Pak? terapung terapung dan, kebetulan itu waktu itu memang, SAR-nya cukup cukup besar ya, jadi karena itu melibatkan yang turun itu malah dari Angkatan Laut, dari, Krakatau Steel, karena itu posisinya kan di areanya mereka. Eee, Cuman waktu itu yang menemukan itu nelayan malah. Jadi nelayan itu mau mereka, nggak dapet ikan karena cuacanya buruk, malah mereka nemu sepupu saya gitu. Wow wow. Nah, sebetulnya ini out of the topic, kita bisa terapung-apung berapa lama, Pak, untuk di laut, Pak? Jangan dites, Pak. Kalau kalau dari cerita, jadi ada beberapa kejadian yang kebetulan saya juga ikut nangani itu ada, penyelam di Bali, jadi ada beberapa orang Jepang itu sempat juga, terapung-apung hampir 2 hari. Saya kebetulan ada temen juga yang pernah pernah hanyut, tapi dia bukan penyelam, dia dia dia, apa namanya, orang lagi nyoba kapal kemudian dia, kapalnya kapalnya, macet, dia berenang, itu juga hampir 2 hari. Jadi saya kalau kalau, pushing the limit saya pikir 2 hari itu waktu yang paling lama kalau saya lihat, menurut 2 saya, Pak, ya. hari, iya 48 jam ya. Oke, silakan, Pak. Oke, ini mitra kami, kemudian juga, nah, ini sekarang saya mau cerita mengenai ragam anggotanya IDRT. Ini menurut saya yang menarik karena, eee, latar belakang anggota IDRT ini justru malah beragam beragam, latar belakang, beragam profesi. Jadi ada yang rata-rata memang penyelam profesional, tapi ada yang pengusaha, ada yang PNS, ada yang dokter, ada anggota Polri aktif, ada anggota TNI, ada yang juga pensiunan gitu ya. Eee, Tujuannya mereka satu, mereka mereka, apa namanya, ingin bareng-bareng dengan kita untuk menolong orang lain dengan keahlian yang mereka punya gitu. Dan yang menarik juga, eee, tim penyelam kami ini dari berbagai dive agency. Dive agency itu kalau, Pak Sutoyo mau belajar diving itu ada, lembaga yang mengeluarkan sertifikat itu ada macam-macam. Di Indonesia itu ada boleh dibilang ada PEDI, ada NAUI, ada SSI, SDI, RAID, ada POSI, ada macam-macam. Nah itu di sini kita, latar belakangnya justru malah banyak dari dive agency yang macam-macam. Kemudian juga kita punya penyelam dengan spesialisasi yang juga berbeda-beda. Jadi, ada ya penyelam yang memang khusus penyelaman dalam, kemudian ada, penyelam yang memang punya kualifikasi untuk menyelam di ruang sempit. Jadi mereka, rata-rata mereka adalah, dengan background cave diver atau wreck diver. Jadi mereka biasa untuk masuk di, kapal tenggelam. Kapal tenggelam itu kan, eee, banyak ruangan-ruangan sempit yang kadang susah untuk dimasuki, kemudian ini terbukti, efektif ketika kejadian AirAsia, di mana waktu itu bodi bodi pesawatnya itu masih masih hampir utuh, jadi kita harus masuk ke dalam, kemudian banyak banyak, rintangan segala macam. Nah, ini memang ada spesialisasinya. Kemudian juga ada teman-teman dengan background commercial diver. Commercial diver ini yang kalau sering dilihat di TV-TV itu yang, kerja di oil rig, kerja di, ngelas di bawah air segala macam. Itu mereka biasanya, nanti akan, ambil peran waktu melakukan pekerjaan salvage, mereka harus ngangkat barang dan segala macam. Nah, tapi ada yang menarik juga bahwa, anggota IDRT ini nggak semuanya juga penyelam, Pak.
Jadi ada yang mereka punya keahliannya, tadi saya sudah sebut yang, untuk masalah posko, masalah, logistik dan segala macam itu di-handle oleh teman-teman, dari IOF dan SCRC. Tapi kita juga punya, member yang mereka, spesialis sterilisasi. Jadi, kalau kita turun di satu kecelakaan, saya ambil contoh waktu Sriwijaya kemarin, itu kan, sudah masuk, beberapa hari di mana akan ada kontaminasi bakteri dari, human remains yang membusuk. Nah, ini kita wajib, setiap kali kita naik ke air itu wajib disterilisasi, didisinfeksi, supaya kita nggak terkontaminasi oleh, apa namanya, bakteri. Kemudian, ada juga ini yang foto di sebelah kanan ini ada, anggota kami yang memang dia ahli untuk, masalah peralatan selam dan teknisi kompresor. Jadi background-nya malah mekanik gitu ya. Kemudian juga ada, yang spesialisasinya Bankom di, komunikasi karena kita butuh radio untuk di tempat-tempat yang kemungkinan remote. Kemudian juga ada beberapa teman-teman yang, wanita ini justru malah pegang peranan penting. Jadi ada Tanti yang, eee, dia ini justru jadi LO kita untuk antar instansi. Jadi ketika satu operasi SAR itu kadang kita harus berhubungan dengan, militer, kita harus berhubungan dengan, apa namanya, instansi lain kayak perhubungan dan segala macam. Di sini dia yang ambil peran, kemudian ada Mimi yang, lebih urus ke keuangan karena itu ada uang masuk, ada uang keluar, kemudian ada Lasti yang memang background-nya wartawan, jadi dia yang handle untuk, apa namanya, media coverage. Jadi apa yang kita, harus sampaikan ketika kita diwawancara oleh media, apa yang boleh disebut, apa yang nggak boleh disebut, gitu. Jadi, ini yang menurut saya menarik. Jadi kalau kalau ada yang nanya kadang-kadang, eee, "Saya ingin, apa namanya, join dengan IDRT, tapi saya bukan diver." Justru malah, kita bilang gitu, "Loh, nggak harus diver untuk jadi untuk ikut kita," gitu ya. Jadi, eee, ini satu hal yang, kadang-kadang, apa namanya, suka orang, "Wah, saya bukan diver gitu, saya nggak bisa bantu." Enggak, justru malah kita membuka dengan tangan terbuka gitu ya. Tapi, untuk menjadi, tim selamnya memang ini kita, berlakukan satu, kualifikasi khusus, satu, seleksi yang ketat karena, di sini kita nggak ada waktu untuk, ngajarin lagi, Pak. Jadi kita nggak ada waktu untuk ngajarin hal-hal yang dasar gitu ya. Jadi, mereka harus benar-benar memang sudah confident, mereka sudah, tahu apa yang harus harus, dilakukan, mereka punya, apa namanya, mereka bisa kerjasama. Jadi, di tim kita itu kadang-kadang saya sama tandem saya ini, udah nggak perlu ngomong gitu ya, kita kita cukup lirik-lirikan aja gitu, temen saya udah tahu, harus ngapain. Itu salah satu contohnya, Pak. Nah, ini yang saya juga ingin ingin, sampaikan bahwa, eee, kita ini, karena saya terakhir banyak dapat dapat pertanyaan, eee, karena ada yang setengah protes waktu itu bahwa, human remains itu diberlakukan seperti barang, justru malah enggak, ya justru malah kebalikannya, nanti saya kasih lihat, ada beberapa video. Di sini kita justru, eee human remains apapun bentuknya, apapun, ukurannya, itu kita berlakukan seperti manusia. Jadi kita hormati waktu kita ambil dari bawah air, eee, kita udah turun di 3 kejadian kecelakaan pesawat di air ya, jadi, semua kita berlakukan dengan hormat sebagaimana manusia, kemudian kita, kumpulkan, kita angkat ke permukaan pelan-pelan, kemudian diterima juga di kapal dan, di kapal juga kita, berlakukan sebagaimana, manusia gitu ya. Kita ini teman-teman yang gambar kiri ini teman-teman yang Nasrani memberi memberi penghormatan, memberikan doa, yang kanan ini teman-teman yang Muslim mereka melakukan sholat jenazah. Jadi, ini untuk menjawab kalau ada yang nanya, bagaimana cara memperlakukannya, ya kita perlakukan seperti layaknya manusia, Pak. Demikian, Pak.
Oke, yang di back itu berarti serpihan ya, Pak, ya? Iya, eee, 2 kali kecelakaan pesawat yang terakhir itu memang, eee eee, kita nggak nemu yang utuh ya, Pak. Jadi kita sebutnya human remains, di mana, kita harus ambil pelan-pelan karena itu rata-rata, karena hancur sekali. Jadi kita harus, eee, pilah-pilah, kita harus cari di antara tumpukan, apa namanya, bekas, eee, serpihan pesawat tuh kita harus cari karena kadang-kadang itu memang ada human remains yang nempel di reruntuhan itu, Pak. Nanti, saya Oh, kasih lihat videonya ya sedikit. ya, Ini oke. sekilas, operasi SAR di mana, eee, operasi SAR ini, satu kegiatan yang sangat intens. Jadi waktu, eee, kecelakaan Sriwijaya ini, kita diminta sama Basarnas di setiap, kegiatan operasi SAR itu, dari panggilan resmi sampai deployment itu kita, harus di bawah 1 jam. Di bawah 1 jam itu kita sudah ready, sudah ada di posko yang sudah ditentukan. Atau misalnya, waktu AirAsia itu kita, karena kita harus diterbangkan ke, apa namanya, ke lokasinya, ke Surabaya. Pangkalan Bun, kita Hmm. harus ready di, Halim jam sekian, gitu. Jadi ini satu, kegiatan yang sangat intens, nggak kenal waktu. Jadi itu, malam pun kita harus briefing. Ini gambar, yang di tengah, bawah tengah ini di kapal pun kita juga, selesai operasi kita harus briefing. Yang gambar sebelah kanan ini, sebelum mulai operasi juga kita briefing, karena ini melibatkan antar instansi, apa namanya, eee, banyak banyak, pihak. Jadi kita harus satu suara dan di sini, Basarnas sebagai komando tertingginya, jadi mereka yang memberikan arahan, kita harus ngapain. Ini juga masih operasi SAR, yang sebelah kiri ini, waktu kita nyari, penyelam hilang di, area Pulau Sangiang. Ini kita melibatkan beberapa helikopter waktu itu, jadi kita harus, brief juga. Eee, ini masih suasana operasi. Nah ini kadang-kadang orang, eee, pengen ikut gitu ya, cuman kadang-kadang mereka nggak tahu bahwa, eee, saking intensnya kegiatan ini kadang-kadang kita nggak sempet tidur, Pak. Jadi, kalau dilihat ini ya tidurnya seadanya, tidur di atas tangki pun jadi gitu ya. Karena, memang, jadwalnya itu sangat sangat ketat, waktu istirahatnya juga terbatas. Jadi ya kalau pas bisa tidur, ya tidur, kita istirahat gitu. Jadi ini, foto saya ambil dari waktu Sriwijaya kemarin. Nah, kadang-kadang kita, eee, jadi semangat karena, ketua Basarnas atau kepala Basarnas, disebutnya kepala badan ya, kepala Basarnas tuh kadang langsung turun tangan, langsung turun nemuin kita sendiri, Pak. Yang sebelah kiri ini, Pak Syaugi, Kabasarnas waktu, Sriwijaya. Ini mereka datang ke posko, mereka ngasih arahan, ngasih semangat. Ini yang sebelah kanan waktu, Kabasarnas waktu di, kapal KN Wisnu di, waktu Sriwijaya. Ini yang kadang-kadang jadi kita kita merasa kita dihargai, kita kita, dapat semangat ekstra. Nah ini, video waktu, kejadian Lion Air, Pak. Ini supaya dapet, image-nya ya, bisa ngebayangin karena kalau foto agak susah, tapi mungkin kalau, agak ini, waktu itu kedalamannya ada di 40 meter. Ini cuman saya ingin menggambarkan di mana, eee, reruntuhan itu betul-betul nggak berbentuk, sehingga kita harus bener-bener nyari, pelan-pelan di antara runtuhan. Dan ketika kita melakukan operasi ini juga kita harus tahu apa yang kita ambil. Jadi karena kita di bawah Basarnas itu memang konsentrasinya adalah pengumpulan, human remains, jadi kita nggak ngambil apa-apa. Jadi kita betul-betul mengumpulkan, human remains, tapi kita juga nggak boleh, bikin, eee, ini kan evidence, Pak. Jadi kita nggak boleh mengacaukan, barang-barang yang
digunakan untuk penyelidikan lebih lanjut. Karena ini kan kecelakaan pesawat, jadi nanti akan ada sebuah, investigasi. Nah, ini kita harus hati-hati, kita nggak boleh, merusak evidence. Nah, ini kita harus cari, human remains itu di antara barang-barang, jadi bener-bener, seperti cari jarum di tumpukan jerami. Iya, Oke, nanti saya share, abis ini saya cariin di anunya, iya, di, file. folder saya, Mhm. file saya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Sutoyo ini, kejadian yang sulit dilupakan. Eee eee, oh sebelumnya, ini Pak, jadi, kalau ditanya operasi SAR yang pernah dilakukan tuh apa, kita terus terang karena ini kejadian nggak enak tuh, kita jarang nginget-nginget Pak. Jarang Tapi ingat-ingat. cuman ada ya beberapa yang, kejadian cukup besar. Jadi itu ada, kita turun di, operasi SAR kapal Levina, KM Levina itu ada yang, tenggelam, kemudian ada yang terperangkap, KM Rimba 3, KM Putri Krakatoa itu di, Jawa Barat hilangnya, kemudian pernah juga ada pesawat ringan itu jatuh di Danau Lido, jadi pesawatnya itu, nyemplung ke danau, kita harus ambil, si pilotnya. Kemudian ada beberapa kali kejadian penyelam hilang di Pulau Seribu, itu juga kita turun di sana. Penyelam hilang di Sangiang ini, mungkin kalau Pak Sutoyo ingat, itu ada bosnya Huawei dan Wuling, Iya, 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 iya. heeh, tahun 2000 19, 19 kayaknya, 18, 19 ya. ya. Iya. Kemudian yang, ada pernah juga kita turun, ini tahun tahun kemarin kalau nggak salah ya, wisatawan tenggelam di Gedung Ombo, Waduk Gedung Ombo. Kecelakaan pesawat kita turun di tiga kejadian, itu, Air Asia, Lion dan Sriwijaya. Kemudian ada beberapa juga kejadian orang tenggelam di laut dan di danau yang, kita juga turun tangan. Nah, eee, Pak Sutoyo kemarin sempat bilang sama saya, kejadian yang sulit dilupakan apa? Nah, semuanya sulit dilupakan, Pak. Jadi makanya kita nggak pengen inget-inget, Pak. Sulit dilupakan semua. Wow. Iya, makanya kita nggak inget-inget, Pak. Tapi tapi ada beberapa peristiwa yang, kita memang susah lupakan. Ini ada 2 yang menyentuh di kita itu, adalah waktu, tim kami kehilangan anggotanya itu, Sarul Anto. Itu, almarhum meninggal waktu, operasi Lion Air. Sahrul ini veteran karena dia, juga turun di, kecelakaan AirAsia, bahkan dia paling lama, dia 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 itu sampai hampir 1 bulan malah waktu itu, waktu, turun di AirAsia. Tapi memang jalannya sudah begitu, jadi, beliau meninggal di, operasi Lion Air. Kemudian Ketemu, Pak? ini satu lagi, Ketemu ya, atau hilang, Pak? ketemu ketemu. Ketemu. Nah, memang beliau kena serangan jantung. Jadi, Oh, oke, oke. memang almarhum ini, nggak hanya aktif di SAR laut, tapi, karena beliau posisinya di Makassar, jadi dia juga, sering sekali tuh bantu Basarnas. Jadi, waktu gempa di Palu ini dia termasuk orang pertama yang sampai di lokasi. Wow, Jadi wow. memang orang ini dedikasinya tinggi, kita beruntung pernah pernah kenal dengan beliau dan dibantu beliau. Eee, yang kedua ini juga, menurut saya mengharukan karena, waktu kita Sriwijaya kemarin ada anak kecil yang nyumbang, uang bulanannya untuk kita. Ini yang, saya nggak bisa lupa ya, Pak. Iya, iya. Nah, ini sudah hampir akhir, jadi, kalau tadi ditanya capek atau enggak, jawabannya capek. Cuman kadang-kadang, saya selalu bilang bahwa lelah yang terbayarkan itu adalah ketika kita semua itu, rekan yang semua pihak yang ikut operasi SAR itu bisa pulang dengan selamat ke keluarga dan ke rumah masing-masing. Jadi ini, saya selalu bilang bahwa, eee,
apa ya, eee, kita membantu orang lain gitu ya. Cuman kita juga harus ingat bahwa di rumah ada yang nunggu kita, ada yang khawatir, yang, selalu berdoa untuk keselamatan kita selama operasi, begitu, Pak. Saya mau, share yang video tadi Iya, dulu, Pak, ya. iya, silakan, Pak. Videonya belum jalan ya? Ini sudah? Sudah. Oke, sip. Oke, ini, eee, waktu operasi SAR Lion Air, di mana kita, harus cari pelan-pelan di antara reruntuhan bahwa, kadang human remains itu nempel, Pak, di sela-sela sekian banyak reruntuhan ini. Nah, eee, seperti tadi saya bilang, Basarnas ini konsentrasinya kita diperintahkan untuk, pengumpulan human remains. Jadi kita, nggak ambil barang-barang, kita nggak ambil, apa namanya, eee serpihan pesawat ini karena ini adalah evidence dan ini digunakan untuk, apa namanya, investigasi lebih lanjut. Jadi kita harus hati-hati, kita nggak boleh ceroboh, jangan sampai kita malah, tampering evidence ya, sehingga malah nanti, investigasinya malah jadi berantakan gitu ya. Cuman, eee, kita betul-betul harus hati-hati, kita harus, ekstra jeli. Ini kebetulan, visibility-nya masih agak bagus karena belum banyak penyelam yang turun, tapi di sini kita, bisa kita musti pelan-pelan gitu lihatnya harus hati-hati. Bentar Pak, saya cari yang video berikutnya dulu. Oke, bisa kelihatan Pak? Bisa, bisa. Oke, ini sewaktu, Sriwijaya kemarin di mana kita harus kumpulkan, evidence juga ini bagaimana caranya kita, kumpulkan human remains. Jadi kita masukkan ke dalam tempat, kemudian taruh ke kita harus taruh lagi ke body bag. Jadi, ya ini yang kemudian nanti harus kita serahkan kepada DCI untuk, diidentifikasi. Nah, ini di sini kalau kalau bisa dilihat ini kita pakai, betul-betul kita harus, jaga diri kita, jadi kita harus pakai hood, kita harus pakai, sarung tangan juga supaya kita nggak mengkontaminasi barang bukti, Pak. Ini yang terakhir, ini waktu, Sriwijaya waktu kita nemu potongan besar, yang di mana waktu itu, jadi positif ID bahwa ini adalah, pesawat yang kita cari. Oke, Wow. begitu Pak, cerita Nah, dari saya. belum selesai pertanyaan saya. Malah tambah lagi nih. Pak, biasanya, tubuh kita ini, Pak, ya, tubuh kita kalau kalau pesawat jatuh kan mungkin meledak di, hancurnya di atas, pesawat waktu terjun itu. Mhm. Tapi kalau yang hilang di danau dan, penyelam hilang di laut segala itu, tubuh ini bisa utuh sampai berapa jam, Pak? Eee, kalau, eee, sebenarnya jadi gini, kalau kalau pesawat kalau kecelakaan pesawat kalau dia impact-nya keras sekali seperti, Lion Air dan Sriwijaya memang itu boleh dibilang hancur. Jadi tim saya kami nggak nemu yang potongan yang besar. Tapi waktu, AirAsia itu memang, eee, pesawatnya sendiri intact. Jadi dia hanya kepotong jadi 3, di mana, di dalam itu masih utuh rata-rata. Dan waktu ditemukan itu, si badan pesawat AirAsia itu sudah di hampir hari ke-10, saya lupa itu hari 10 apa ke-12. Itu sebenarnya rata-rata masih utuh tapi ya mungkin, kulit sudah hilang dan segala macam. Nah, Oke. eee, kalau
teman-teman yang pernah ikut yang nyari di danau atau di laut yang biasanya baru 1-2 hari, biasanya rata-rata masih boleh dibilang masih utuh, utuh utuh Oh, sekali oke. gitu, Oh, oke oke gitu Kak. oke. Nah, Pak, tadi yang video yang kedua itu kan yang ada infrared infrared ya? Iya, Ya, itu kan sudah jadi udah lumpur, Pak, udah ketutup sama lumpur. iya iya. Ya, jadi mungutin lumpurnya berarti ya? Eee, jadi itu waktu Sriwijaya itu memang kebetulan lokasinya itu banyak, pasir halus dan lumpur, jadi memang lumpurnya dalam sekali. Tapi, ada satu keuntungannya di mana, human remains ini justru malah dia, ada di atas. Jadi dia kayak mungkin karena dia lebih ringan ya, ini cuma Oke. dugaan saya aja, karena dia lebih ringan daripada yang lain-lain ya. Kalau yang lain-lain memang dia terbenam, tapi biasanya jaringan lunak ini dia akan naik, Pak. Jadi Kaki rata-rata kaki tangan dulu kan? iya, jadi, Kepala kepala? kita nemu tapi udah nggak utuh. Oh, oke. Tapi rata-rata memang memang kita ketemunya di permukaan karena mungkin ya itu, mungkin karena berat jenisnya lebih lebih, Iya eee, iya. lebih ringan ya, begitu, Pak. Oh. Nah, oke, ini menarik sekali. Lalu, biasanya yang paling utuh katanya gigi, Pak? Ya, eee, jadi memang, rata-rata kita nemu itu banyak kalau yang di 2 operasi terakhir itu memang, tulang ya, Pak, ya, karena itu memang bagian paling keras. Tulang, Tapi oke. memang, karena disintegrated, jadi mungkin impact-nya begitu keras sehingga, berantakan ya, ya mohon maaf, hancur dan kita justru malah nggak nemu, area rahang atau gigi itu malah kita nggak nemu. Oh, oke Kita nggak, oke. nemu dan mungkin karena dia berat jenisnya, lebih berat, jadi dia mungkin, masuk ke dalam pasir ya, ke lumpur atau pasir halus. Jadi kita Oh rata-rata nemunya justru malah jaringan lunak. oh, oke oke oke. Wow, interesting ya ini, human body ini interesting sekali. Lah, mmm, ya bagaimana mengidentifikasi serpihan tubuh manusia di lautan, Pak? Misalnya, apa misalnya daging gitu, Ya, gimana kita bisa tahu itu daging? nah ini memang di sinilah kalau untuk jadi tim penyelamnya memang at least kita harus sudah punya pengalaman, Pak. Jadi Oke. biasanya, untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru 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 ikut dengan kita itu biasanya kita kita ajarin kan kita harus selalu tandem. Jadi biasanya kalau kalau nyelam itu selalu berdua, tapi kalau operasi kayak Sriwijaya kemarin itu kita justru malah bertiga. Jadi ada satu orang yang jadi spotter. Biasanya mereka, Hmm. orang ini yang lebih senior, yang sudah beberapa kali ikut ikut operasi. Nah, dia sudah hafal gitu, Pak. Jadi, biasanya itu kalau kalau beberapa kali yang kita lakukan itu, dia warna lebih putih. Jadi human remains itu Oke. warnanya lebih 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 pucat daripada, barang-barang yang lain. Karena, kalau saya waktu itu sempet ngobrol dengan orang dari DVI, dari forensik, memang, kecenderungannya begitu. Jadi, hari pertama, kedua itu kalau kerendam air itu warnanya masih sama, tapi hari ketiga, keempat mereka akan lebih lebih pucat warnanya. Nah, dan kita juga, eee, kalau yang pengalaman, teman-teman yang pengalaman biasanya udah bisa lihat itu kalau agak 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 lunak, agak bergerak. Kan kalau be apa namanya, bodi pesawat kan rata-rata besi, aluminium, dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita lihat ada sesuatu yang lunak, ini kita perlu curigai, apa apa ini gitu. Oh, wow, ini challenge-nya berapa kali lebih sulit daripada SARS di gunung, Mbak? Karena kebetulan saya juga dulu awalnya saya juga, volunteer SAR gunung zaman saya Iya masih iya. jadi pecinta alam. Kalau saya boleh bilang ini mungkin 3 4 kali lipat lebih 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 sulit ya, karena, Iya iya iya. kalau kalau, waktu, KM KM
Levina dan KM Rimba 3 itu, eee, jenazahnya terperangkap di Oke. dalam kapal. Jadi dia di satu ruangan di mana kita harus keluarkan si jenazah itu. Nah, sementara kan jenazah kalau udah kerendam lama itu kaku, Pak. Iya iya iya. Nah, kalau tangannya itu lebar, kan orang ngapung rata-rata begini gitu ya. Iya iya Itu iya. agak agak sulit itu untuk kita kita, eee, punya kesulitan tersendiri gitu untuk keluarkan. Kemudian ya itu tadi kalau kalau dia hancur ini kita harus pengalaman, kita harus jeli dan makanya tadi saya sebut gitu, untuk jadi tim penyelamnya memang harus sudah confident. Dia harus sudah Harus gitu. sudah, eee, percaya diri dengan skill pribadi dia. Jadi nggak ada waktu untuk misalnya, yang ya mohon maaf ya, bukan saya mengecilkan yang baru belajar, enggak gitu, tapi, kalau yang masih masih baru belajar, masih belum confident ini agak sulit. Jadi dia masih repot dengan dirinya sendiri gitu kan, Pak. Sementara Iya kita iya. fokusnya harus harus urusan yang lain, gitu. Nah, bisa bertahan berapa lama, Pak? Kan beda kalau rekreasional kan Ya, katanya berapa menit saja. ya, rata-rata untuk penyelaman rekreasional itu kita dibatasi oleh kedalaman dan, eee suplai udara. Jadi memang, kalau penyelaman rekreasi itu mereka sudah ada perhitungan khusus tersendiri, jadi makin dalam biasanya makin sedikit waktunya. Jadi, di sinilah kita butuh skill yang lebih 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 jauh lagi, ya contoh kalau tadi sempat lihat waktu videonya Lion Air itu kita pakai sistem yang namanya technical dive, di mana kita bawa tangki lebih dari satu, itu, kita bisa bertahan di kedalaman, 40 meter itu sekitar, 15 sampai 20 menit. Nah, waktu itu cukup untuk kita gunakan untuk, apa namanya, ngumpulkan human Oh, remains. Nah, sementara waktu Sriwijaya karena kedalamannya jauh lebih dangkal, kita bisa lakukan dengan pola penyelaman rekreasi. Jadi kita punya waktu di dasar itu kan, kedalamannya 25 sampai 30 meter, itu kita punya waktu sekitar 15 menit di bawah. Jadi itu sudah cukup. Makanya wow, tadi saya bilang cepat bilang sekali bilang, ya. tadi teman-teman ada yang ketiduran apa segala macam karena memang itu intens sekali, Pak. Jadi, gantian terus kan. Kita kan kita berkejaran dengan waktu. Jadi kita harus mengumpulkan sebanyak mungkin, human remains untuk diidentifikasi dan sebenarnya juga, waktu Sriwijaya itu ada rekor baru karena, kalau nggak salah yang teridentifikasi itu lebih dari 95%, Pak. Wow, Hampir wow. seluruhnya teridentifikasi. Hmm. Saya lupa, di atas 95%, mungkin 97 atau 98. Jadi, menurut Walaupun saya hanya serpihan sedikit gitu ya. iya, iya, dan Wow, itu, jadi hal penting untuk keluarganya, Pak. Jadi kita tahu, bahwa keluarga ini kan ingin, memberlakukan sesuatu untuk menghormati, apa namanya, anggotanya ya. Jadi bisa dimakamkan dengan layak, bisa di eee, diperlakukan sebagaimana mestinya gitu. Jadi, wow. ini nyambung juga, eee, saya ada satu cerita yang saya juga nggak akan lupa itu waktu AirAsia. Jadi waktu kita di pelabuhan itu saya didatengin satu pria, bapak-bapak, eee, itu kenapa saya ingat karena bapak ini ngomong ke saya tuh dengan, eee, udah nggak ada ekspresi, Pak. Jadi saking saya tahu ini dia saking sedihnya, saking mungkin kehilangan ya, eee, dia udah nggak ada ekspresi, dia ngomong ke saya tuh datar gitu. Dia cuman bilang, "Mas, tolong tolong temukan apa saja dari anak saya." Jadi rupanya itu anaknya dia. Jadi, yang saya nggak bisa lupa itu adalah, eee, ekspresinya gitu. Jadi dia udah bener-bener datar, udah nggak nangis, udah nggak apa, tapi saya tahu bahwa, apa yang bisa kita bawa, yang bisa teridentifikasi sebagai anaknya itu penting buat dia gitu, Pak. Akhirnya ketemu, Pak?
Waktu itu saya nggak tahu karena kita Terlalu kita juga banyak. juga sibuk ya, tugas kita kan hanya untuk ngumpulkan, apa namanya, human remains. Jadi itu saya nggak tahu bapak itu siapa, anaknya yang mana juga saya juga nggak tahu, tapi kita berusaha maksimal lah waktu itu. Oh. Nah, oke. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ini human life ya, very interesting. Nah, ini ada Joanna yang justru malah nanya, direct saya, boleh saya jawab, Pak? Silakan, silakan. Ngeri-ngeri sedap Ya, katanya ini ada Pak pertanyaan, Paul. kalau penemuannya dalam keadaan utuh, ada spesifik metode untuk rescue-nya. Nah, memang kalau standar dari Basarnas ini, kita harus langsung masuk ke body bag. Jadi ada yang namanya body bag, itu yang sering biasanya kalau nggak warnanya oranye, dia hitam. Itu, harus kita masukkan, ke dalam situ supaya identifikasinya gampang, jadi nggak terkontaminasi, terutama itu pertama. Kedua, supaya waktu kita bawa, kita angkat itu juga nggak tercerai-berai, jadi, bisa lebih utuh. Dan supaya ini juga yang paling penting, supaya nggak, mengkontaminasi rescuer-nya juga, Pak. Karena itu kan, sudah terjadi dekompos, ada bakteri gitu yang nggak bagus buat kita juga. Jadi, disitulah prosedurnya adalah kita harus masukin ke body bag. Pak, beberapa kali Anda mengatakan kontaminasi, Pak. Sebetulnya apa yang mengkontaminasi tubuh-tubuh itu, Pak? Serpihan tubuh-tubuh itu. Ada dua hal, dari rescuer-nya sendiri mengkontaminasi ke evidence. Ini kan berkaitan dengan evidence, Pak, kita Iya, bicara iya, iya. kecelakaan, ada investigasi, jadi dari kitanya juga nggak boleh mengkontaminasi si barang buktinya. Tapi sebaliknya, waktu, eee, human remains ini terdekomposisi, itu kan ada bakteri, Bakteri, a oke. ada bakteri. Nah, bakteri ini juga, nggak bagus buat kita. Minimal minimal kita akan, kalau kena itu kita diare, Pak, minimal. Oke. Makanya kita harus, ada pedomannya, ada SOP-nya, di mana waktu kita nyelam itu kita harus menutupi sebanyak mungkin, badan kita. Jadi kita Oke. harus pakai, surgical glove, kita harus tutup, kepala. Rambut ini kan gampang, kalau dibiarin tuh bisa masuk macam-macam kan, Pak. Jadi kita harus, cover sebanyak mungkin, bahkan kalau yang memang, standar untuk rescue yang berlaku internasional, kita malah harus pakai yang maskernya ketutup semua. Jadi betul-betul kita nggak ada yang, terekspos gitu, Pak, gitu. Oh, wow, wow. Nah, mmm, ba begini, Pak, pertanyaan saya, kan mereka di laut, Pak. Mhm. Ya, mereka di laut, pernah nggak didiskusikan sampai radiasi berapa mereka bakteri itu menyebar dan sebagainya. Ini kan kalau pesawat dan sebagainya kan big ya, Iya, maksudnya a iya, chunk of, eee, yang of a something. chunk of something ya, metal ya, Ya, semuanya. Nah, itu akan remains berapa lama sampai eee, terus terang saya bukan ahli di situ, dan saya nggak tahu, tapi, eee, kita harus kasih barrier ke kitanya sendiri dulu, Pak. Jadi kita kita, yang penting, keselamatan rescuer kan nomor satu, itu yang pertama. Kedua, ya itu tadi yang tadi saya bilang, kita juga nggak boleh mengkontaminasi si evidence gitu. Jadi itu pertama. Tapi kalau, untuk, apa namanya, pencemaran lingkungan dan segala macam, saya agak kurang paham gitu, bukan hmm, bukan domain saya juga. ya, ya, ya. Nah, ini pertanyaan saya yang untuk mengakhiri ini, Pak. Bagaimana Anda dan tim menguatkan hati di dalam misi pencarian Anda, Pak? Ah, Pencarian ini entah SAR atau
di laut, di gunung atau dimanapun. Silakan. Ya, jadi ini yang selalu mudah-mudahan ini bisa, pesannya bisa sampai ke teman-teman dan juga yang nonton acaranya Pak Sutoyo. Jadi, untuk menguatkan hati teman-teman kami semua ini ketika melakukan misi pencarian itu sebenarnya justru malah sangat sederhana, Pak. Kita di situ kita, sama-sama dan di sini kita adalah niat kita, misi kita itu adalah membantu sesama manusia yang sedang, mengalami kesusahan. Itu kewajiban buat kami. Kita punya, kemampuan, kita punya, peralatan dan kita punya waktu, dan kita itu menolong juga nggak boleh disekat oleh batasan suku, agama, ras, ataupun pilihan politik. Jadi, kita even nggak kenal siapa yang kita tolong, kita nggak tahu mereka itu, siapa, tapi kita menganggap bahwa ini adalah kewajiban sebagai sesama manusia. Jadi saya pikir, kuncinya itu yang menguatkan hati kita, Pak. Kuncinya itu. Iya, Ah. sederhana, Pak, sebenarnya, tapi susah dilakukan. Tapi kalau sudah di tempat tragedi kan sudah semuanya hilang, Pak, biasanya. Eee Batasan-batasan itu kan hilang biasanya. Betul betul betul. Cuman, ada beberapa saya terus terang, saya udah bantu kayak begini udah hampir 25 tahun, ada aja Pak, tetep tetep ada yang memanfaatkan momen-momen ini untuk keperluan tertentu tuh ada. Dan di situ Hmm. terus terang ya saya sedih ya kenapa kok itu harus terjadi dan, saya pikir, eee, balik lagi gitu ya, kita kan sama manusia, kenapa nggak saling tolong-menolong? Dan menolong sama manusia itu gampang gitu. Kita bukain pintu aja udah nolong orang, gitu ya. Kita, mayungin orang aja udah atau kita bantu orang nyebrang jalan aja udah nolong orang gitu. Jadi sebenarnya satu hal yang menurut saya sangat sederhana yang, bisa dilakukan siapa saja. Nah, ketika Anda punya satu keahlian atau kemampuan tertentu, kenapa nggak itu nggak digunakan untuk nolong gitu ya. Anda seorang, insinyur sipil misalnya, ya Anda bisa nolong kalau kalau ada bencana gempa misalnya, Anda bisa nolong, dengan ilmu yang Anda punya gitu, background yang Anda punya. Anda, seorang, apa namanya, ahli komunikasi misalnya, ya Anda bisa nolong, apa namanya, di field yang memang dibutuhkan gitu. Jadi saya pikir tinggal niat orangnya aja, Pak. Dan pada saat bencana itu semua semua, semua keahlian dibutuhkan. Even nah Ya. ini ada satu cerita, Pak, ada satu cerita yang, penutup, waktu Sriwijaya itu kita kan ada posko, dan yang dikasih makan tuh cukup banyak. Eee, Satu malam itu ada orang datang ke kita, dia bilang, "Pak, saya tukang nasi goreng, saya mau bantu, apa yang saya bisa bantu?" Ya udah, dia bisanya masak ya kita suruh masak dia. Ya. Itu buat saya satu hal yang jauh lebih lebih mulia, jauh lebih lebih berharga gitu ya. Dia menyumbangkan keahlian dia untuk nolong orang gitu. Dia dia ngasih makan dia nggak bawa apa-apa, dia nggak nyumbang barang, dia nggak nyumbang uang, tapi dia nyumbang keahlian dia untuk, bisa kasih makan, teman-teman saya. Itu yang saya pikir esensinya ya. Pak, saya teringat Bapak berkecimpung dalam SAR ini 25 tahun. Saya ingat, ada teman yang mengatakan pernah volunteer di Palu, Pak, gempa Palu, Ya. Pak. Nah, ada anak yang menceritakan bahwa orang tuanya ditelan bumi. Ya. Ya, literally ditelan bumi karena, tanah membuka, satu desa Iya, itu iya betul, masuk. Nah, literasi ya. apakah mungkin Pak ditemukan kalau sudah begitu? Saya saya rasa mungkin susah Pak ya, Susah kalau gitu. Kan itu kita nggak iya, bisa masuk ke lumpur. iya kita nggak bisa masuk.
Iya kan? Iya, betul Eee, betul. oke oke. Nah, kalau danau, Pak, danau itu dalam juga, Pak, ya? Tergantung, ada danau yang dangkal, ada danau yang dalam. Hmm. Ada danau, beberapa danau kayak Danau Toba itu, kita sempat dipanggil waktu itu cuman karena setelah kita review, setelah kita, diskusikan itu memang terlalu dalam dan Oh, terlalu dalam. ya itu di luar itu kan kalau nggak salah 600 meter ya. Jadi, Oh, wow waktu itu wow. yang diturunkan adalah, ROV, kapal selam mini. Dan akhirnya Eee, kan memang waktu itu diputuskan, untuk nggak diangkat. Jadi memang hmm. ROV aja, setengah mati gitu untuk mencapai kedalaman itu. Apa itu, Pak, yang Eee waktu itu? Danau Toba itu? saya nggak kalau nggak salah itu kapal Kapal? penyeberangan dari, Danau Toba ke yang pulau di tengah itu, Pak. Hmm. Oh, Itu tahun 2016 kalau nggak salah, apa 2017 saya lupa. hmm. Tuh, kan. Oke. Ini seperti kuliah umum nih, Pak. Pengalamannya luar biasa. Ya begitulah, Pak. Wow banget ini. Biasanya kan kita lihat di TV ya, ya penjelasannya nggak jelas. Lalu ngomongnya ya paling, apa, ya hanya sebatas sepotong-sepotong foto dan sebagainya, kita kan nggak jelas. Nah, Ya, ini behind the scene-nya, Pak, ini. ya ini behind the Ini scenes. behind the scene-nya, Pak. Behind the scene-nya. Terima kasih Pak Bayu untuk Saya yang terima kasih, Pak waktunya, Sutoyo. untuk Sehat sharing selalu, semoga pengalamannya ini. semoga jadi inspirasi untuk yang lain. Wow, sangat menginspirasi. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya, atas perhatiannya. Terima kasih Pak Bayu untuk sharing pengalamannya. Sama-sama, Pak. Kita harus jumpa ini, nggak tahu di mana. Baik, Pak. Nanti kita jumpa di Surabaya, Pak. Siap, Pak. Ya. Terima kasih Pak Bayu, selamat malam. Ya, mari. Selamat Ya, malam semuanya, sehat-sehat. Ya. teman-teman. Terima kasih.